Ya baik, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya kita malam hari ini sesuai dengan apa yang tadi telah disampaikan akan melakukan meditasi. Yang sebelum meditasi tentu ada pemaparan singkat mengenai pentingnya meditasi, tentu apa yang harus kita lakukan dalam bermeditasi, dan untuk selanjutnya kita bisa bermeditasi bersama walaupun dengan tempat yang berbeda. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yang perlu kita kembali pahami ketika berbicara meditasi, kita tahu bahwa meditasi yang diajarkan Sang Buddha hanya punya satu tujuan, yaitu untuk melenyapkan kotoran batin, untuk melenyapkan keserakahan, kebencian, dan juga ketidaktahuan. Dan dalam melenyapkan kotoran-kotoran batin ini, nah seseorang juga harus mengembangkan, ya seorang praktisi meditasi juga harus mengembangkan kualitas-kualitas batin yang positif, seperti keyakinan, semangat, perhatian, ketenangan, dan juga kebijaksanaan. Nah, yang positif-positif ini juga dikembangkan dalam bermeditasi. Maka dalam proses kita bermeditasi, sesungguhnya dua hal penting harus kita miliki, yaitu adalah mengupayakan untuk melenyapkan setiap kali kotoran batin muncul, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengupayakan untuk mengembangkan kualitas-kualitas batin yang baik, yang bermanfaat, yang membawa kepada pembebasan. Nah, hanya dua ini saja yang harus kita ingat dan kita implementasikan ke dalam meditasi kita. Maka dalam proses meditasinya adalah demikian. Jadi nanti ketika dalam meditasi ada pikiran-pikiran yang buruk, nah harus segera kembali kepada objek meditasi. Nah, pada malam hari ini kita akan menggunakan meditasi dengan objek keluar masuknya nafas, atau sering disebut sebagai anapanasati. Jadi perhatian terhadap keluar masuknya nafas. Ini yang akan kita praktikkan. Nah, dalam mempraktikkan meditasi dengan objek keluar masuknya nafas, kalau Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian berada di rumah masing-masing, duduk barangkali di tempat duduk dengan asana, baik untuk bisa duduk bermeditasi dengan posisi bersila. Ini disampaikan oleh Sang Buddha dengan kalimat Nisidati Palangkang Abhujitva, dengan duduk bersila. Kalau memang sekarang duduk di kursi tidak apa, kita bisa bermeditasi walaupun duduk di kursi. Tapi kalau berada ya di asana atau tempat duduk di lantai, nah kita bisa duduk bersila. Nah, yang kedua adalah dengan badan ditegakkan. Jadi pada saat duduk bermeditasi bersila, tentu juga sesuai dengan kenyamanannya masing-masing. Kemudian badan juga ditegakkan. Jadi tidak miring ke depan atau ke belakang atau ke samping kanan atau kiri. Ini penting sekali. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa bertahan lebih lama. Karena kalau kita duduk dengan tegak, yang pertama adalah tulang belakang kita akan saling menumpuk dengan baik sehingga tidak mudah sakit. Nah, yang kedua adalah dengan duduk tegak, seseorang juga sebenarnya memunculkan sebuah unsur semangat. Nah, dalam bermeditasi sebenarnya unsur semangat dan unsur tenang itu harus seimbang. Saat duduk bermeditasi itu sudah membawa fisik menjadi tenang. Tetapi kalau kemudian duduknya itu misalnya tidak tegak, itu membawa kepada kondisi yang mudah ngantuk. Maka dengan kita duduk tegak, duduk itu sendiri adalah rileks, adalah tenang. Kemudian ketika ditegakkan badan kita tetapi tetap rileks, itu membawa batin yang di sana ada unsur semangat. Sehingga tidak memudahkan seseorang yang bermeditasi duduk dengan badan tegak menjadi ngantuk. Maka ini penting. Maka Sang Buddha mengatakan ujung kayang panidaya. Jadi badan harus ditegakkan. Nah, ketika sudah mendapatkan posisi yang nyaman, yang baik, nah kemudian bagaimana dengan ya kedua tangan? Nah, Anda bisa meletakkan kedua tangan Anda di atas pangkuan, saling menumpuk, atau kalau misalnya merasa nyaman dengan
meletakkan kedua tangannya di atas paha dengan rileks itu juga dipersilahkan. Nah, itu ya kita bisa melakukan demikian. Dan mata dipejamkan supaya kita menjadi lebih fokus kepada batin kita, merasakan yaitu keluar masuknya nafas. Nah, nanti akan dibimbing setelah kita mendapatkan posisi duduk yang nyaman, badan tegak, kedua tangan diletakkan di atas pangkuan dengan juga nyaman, saling menumpuk. Nah, kedua mata kita juga terpejam. Nanti sebelum kita membawa batin untuk mengamati keluar masuknya nafas sebagai objek, kita bisa melakukan relaksasi terlebih dahulu. Jadi nanti akan dibimbing bagaimana kita membuat relaksasi. Ya, kita bisa nanti merasakan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita satu persatu kita rasakan, kemudian kita sekedar merasakan, kemudian melepaskan dan membuat serileks mungkin. Dan ini juga penting, mengapa? Karena meditasi itu sebenarnya juga salah satu cara untuk memberikan istirahat kepada jasmani. Nah, jadi ketika jasmani kita betul-betul rileks, nah itu artinya memberikan istirahat kepada jasmani. Dan selain itu sebenarnya ketika jasmani rileks juga itu manifestasi dari ketidakadanya kemelekatan. Nah, jadi meditasi itu adalah upaya juga untuk melenyapkan kemelekatan, termasuk kemelekatan terhadap jasmani. Maka pada saat kita rileks, itu adalah manifestasi batin kita tidak melekat dengan jasmani. Karena biasanya ketika batin kita menggenggam terhadap jasmani, jasmani menjadi tegang, jasmani menjadi kaku. Dan itu artinya ada kotoran batin di sana. Tapi kalau kita melepas, batin kita melepas jasmani kita, artinya di situ akan ada kondisi jasmani fisik yang rileks. Jadi selain jasmani juga mendapatkan rileks, ketenangan, itu juga ada unsur tidak adanya kemelekatan. Maka jasmani harus rileks, betul-betul rileks. Nah, selanjutnya pada saat jasmani sudah rileks, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian kemudian membawa batin kepada objek keluar masuknya nafas. Anda sekalian bisa untuk supaya mudah menengarai, mendeteksi ada nafas masuk, nafas keluar, Anda sekalian bisa merasakan sentuhan di sekitar rongga hidung. Jadi pada saat mata terpejam, merasakan, jadi tidak hanya sekedar memperhatikan, tetapi merasakan di sekitar rongga hidung. Nah, ketika Anda merasakan sentuhan di sekitar rongga hidung, nanti akan ada pengetahuan atau akan ada terdeteksi nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Agar batin kita tidak mudah mengembara, Bapak Ibu juga nanti bisa menggunakan catatan. Jadi mencatat ketika nafas masuk, catat masuk dengan batin, tidak diucapkan dengan ucapan, tapi dicatat menggunakan batin masuk. Jadi diketahui dengan catatan masuk, seirama dengan nafas masuk. Ketika nafas keluar juga dicatat keluar. Nah, seirama dengan nafas keluar. Jadi ketika nafas keluar masuk itu dicatat. Dan keluar masuknya nafas ini tidak mengikuti catatan, tetapi catatan batin mengikuti ritme dari keluar masuknya nafas. Artinya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tetap bernafas dengan wajar, dengan biasa, tidak dibuat-buat. Nanti mau nafasnya panjang, itu terserah nafas, bukan tugas kita membuat nafas pendek. Nanti nafasnya pendek, terserah, itu nafas yang berproses, bukan tugas kita untuk membuat nafas menjadi panjang. Nanti nafasnya menjadi kasar, ya udah nggak apa-apa, itu yang dirasakan, nafas kasar. Nafas lembut dan bahkan sangat lembut dibiarkan. Nafas itu sangat lembut. Tugas kita hanya sekedar memperhatikan, merasakan, mengetahui dengan cara merasakan sentuhannya. Dan ditambah dengan kita bisa mencatat keluar masuknya nafas dengan kata-kata dalam batin, masuk, keluar, masuk, keluar.
Nah, ketika melakukan demikian, nah, batin kita sudah terbiasa mengembara. Batin kita itu memang punya kebiasaan untuk terus mencari berbagai macam kesenangan, mengembara ke masa lampau ataupun yang akan datang. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu juga harus senantiasa sadar dengan nafas, dan ketika batin sudah diketahui mengembara, sudah pergi entah kemana, dan diketahui sudah mengembara, langsung kembali kepada nafas. Dengan cara apa? Langsung merasakan sentuhan di sekitar rongga hidung. Begitu merasakan sentuhan di sekitar rongga hidung, nanti nafas akan kelihatan lagi. Nafas masuk, nafas keluar, dan seterusnya. Keluar lagi, baru 1 detik, 2 detik, keluar lagi pikiran kita. Balikkan lagi, keluar lagi, balikkan lagi. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kita melatih batin kita untuk hidup saat ini dan sekarang bersama dengan nafas. Nah, kalau itu dilakukan, setidaknya adalah pikiran-pikiran yang buruk, yang kotor tidak muncul. Nah, jadi ini juga latihan supaya batin kita itu tidak memunculkan pikiran-pikiran yang buruk kalau senantiasa kembali kepada objek nafas. Nah, dalam kita membawa batin untuk mengamati keluar masuknya nafas, kita tetap mempertahankan jasmani kita rileks. Nah, jadi jasmani kita tetap rileks. Artinya kalau nanti dalam proses bermeditasi kok sudah merasakan ada bagian jasmani yang terasa tegang, yang kaku, yang terasa tidak nyaman, itu bisa dirilekskan terlebih dahulu. Dibuat rileks ya. Setelah rileks, nah sembari membawa jasmani itu rileks, nah di situ juga kita bisa merasakan keluar masuknya nafas. Nah, sehingga di sini jasmani tetap rileks, batin tetap sadar terhadap keluar masuknya nafas. Ketika pikiran mengembara, kembali kepada nafas. Mengembara, kembali kepada nafas, langsung merasakan sentuhan di sekitar rongga hidung. Nah, ini yang akan kita praktikkan pada malam hari ini. Nah, jadi mari, saya kira ini sudah barangkali 10 menit ya. Saya kira kita bisa memulai meditasi. Dipersilakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri, duduk dengan tenang sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Ya, saya akan setup jamnya dulu. Ya, mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan melanjutkan dengan meditasi. Dipersilakan Bapak Ibu untuk duduk di tempatnya masing-masing. Apakah duduk di asana atau tempat duduk di lantai, atau duduk di kursi, dipersilakan. Tapi dipersilakan duduk yang duduk di lantai untuk bisa duduk bersila. Nah, silakan ambil sikap duduk bersila sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Jadi barangkali mungkin ada yang duduk dengan posisi seluruh, yaitu terate penuh seperti arca Buddha, atau barangkali ada yang mau duduk separuh lotus, separuh terate, yaitu kaki kanan berada di atas kaki kiri, atau duduk seperti biasa, Anda duduk bersila, dipersilakan. Yang terpenting Anda sekalian merasa nyaman. Kemudian badan ditegakkan, ya, dan kedua tangan berada di atas pangkuan. Ya. Dan mata silakan dipejamkan. Sekarang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bisa merasakan
seluruh tubuh, dan kita bisa merasakan bagaimana tubuh kita terasa lelah, ada ketidaknyamanan di sana-sini. Kita akan membuat seluruh jasmani kita menjadi rileks. Sekarang kita rasakan bagian kepala kita. Jikalau ada rasa tidak nyaman, rasa penat, ataupun rasa berat, kita rasakan, kita lepaskan, dan buatlah serileks mungkin. Sekarang kita merasakan seluruh wajah kita. Jika ada perasaan tegang, perasaan tidak nyaman, lepaskan dan buatlah serileks mungkin. Sekarang rasakan bagian leher belakang kita. Jika ada rasa tidak nyaman, rasa pegal ataupun berat, rasakan, lepaskan, dan buatlah serileks mungkin. Sekarang rasakan bagian pundak kiri dan turun ke seluruh lengan tangan kiri sampai jari jemari. Kita rasakan, lepaskan segala kepenatan, buatlah serileks mungkin. Sekarang rasakan pundak sebelah kanan turun ke lengan dan jari jemari sebelah kanan. Jika ada rasa tidak nyaman, rasa penat ataupun berat, lepaskan dan buatlah serileks mungkin. Sekarang rasakan bagian punggung kita.
Jika ada rasa tidak nyaman, lepaskan dan buatlah serileks mungkin. Sekarang lepaskan bagian dada. Kalau ada rasa tidak nyaman, buatlah serileks mungkin. Selanjutnya, kita rasakan bagian pinggang. Jika ada rasa tidak nyaman, lepaskan dan buat serileks mungkin. Selanjutnya, rasakan seluruh bagian kaki kiri sampai ke jari jemari. Jikalau ada rasa tidak menyenangkan, rasa penat, lepaskan dan buat serileks mungkin. Sekarang rasakan bagian kaki sebelah kanan sampai ke jari-jari. Jika ada rasa tidak nyaman, lepaskan, buat serileks mungkin. Sekarang bisa rasakan seluruh jasmani kita. Jika masih ada rasa tegang, tidak nyaman, rasakan, lepaskan, buat serileks mungkin. Jika jasmani telah menjadi rileks, cobalah untuk membawa batin kita kepada keluar masuknya nafas, memperhatikan keluar masuknya nafas dengan merasakan bagian sentuhan di rongga hidung. Dan disitulah diketahui ada nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Setiap nafas masuk, ketahui dengan mencatat dalam batin, masuk. Dan setiap nafas keluar, ketahui dan catat dalam batin, keluar. Demikian terus-menerus kita lakukan, tetap membawa jasmani rileks, tidak ada beban, sementara batin sadar terhadap keluar masuknya nafas
dengan mencatat nafas masuk dan nafas keluar, masuk, keluar. Ketika batin mengembara, cepatlah kembali merasakan sentuhan di sekitar rongga hidung. Meditasi dilanjutkan. Sabi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi selesai. Ya, baik Bante, terima kasih Bante atas bimbingannya. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudari, setelah kita tadi bersama-sama melatih meditasi, maka saatnya kita akan masuk ke acara tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya mengenai mungkin sharing pengalaman-pengalaman selama ini, selama berlatih meditasi, mungkin bisa sharing atau bertanya langsung kepada Bante, mumpung kita belajar dengan Bante yang memang khusus belajar meditasi ya. Jadi kita gunakan waktu ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, ada yang mau bertanya, bisa raise hand langsung atau mungkin bisa melalui chat. Baik melalui chat di Zoom ini maupun di YouTube. Silakan, mungkin Upacarika Mewah mau bertanya. Ya, silakan Upacarika Mewah mau bertanya, silakan. Silakan Upacarika Mewah, mic-nya di mute. Ya, udah mic-nya oke. Terima kasih, Romo. Selamat malam. Ya, sama-sama. Nama budaya Bante. Baik, ya selamat malam. Mau nanya Bante, seberapa jauh ya Bante cahaya atau sinar matahari itu bisa merusak nimitta Bante? Terus bagaimana seorang garawasa yang pertama bisa diulangi? Sejauh mana ya Bante sinar matahari itu bisa merusak nimitta Bante? Saya pernah dengar di Sudi Maga kalau nggak salah Bante ya. Jadi kalau Bante pagi-pagi mereka mau ke center food malah menghindari daripada pantulan sinar matahari Bante. Katanya mengganggu nimitta. Terus bagaimana dengan garawasa yang sehari-hari ini punya profesi seperti yang biasa terkecimpung di sinar seperti tukang las dan sebagainya? Apakah juga akan merusak nimitta Bante? Hasil dari meditasi itu saja. Iya. Ya baik, saya pribadi malah baru dengar ada hal seperti itu ya. Kalau ketika seseorang bermeditasi sinar matahari itu merusak nimitta. Saya malah baru dengar ya. Tetapi yang jelas adalah nimitta dalam meditasi itu kan dari awal pada saat seseorang itu bermeditasi dengan objek yang diperhatikan itu sebenarnya sudah menjadi nimitta. Artinya ketika kita betul-betul memperhatikan objeknya dan kita bisa menengarai objeknya, itu sendiri adalah nimitta. Ya, itu namanya katakan kita masih belajar ugahan nimitta. Jadi artinya kita itu masih mempelajari nimitta atau gambaran. Jadi nimitta itu gambaran batin yang itu adalah gambar dari objek itu sendiri. Itu sudah nimitta. Hanya saja memang ketika seseorang mengamati objek meditasi dan lima-lima batin menjadi berkurang atau bahkan tidak ada, maka nimitta itu akan berubah. Jadi berubah dengan misalnya ada beberapa orang yang melihat jadi nafas itu sudah seperti cahaya, seperti kayak warna putih, jaring laba-laba dan sebagainya. Nah, itu adalah nimitta. Dan sebenarnya bukan masalah yang di luar, tetapi lebih kepada yang di dalam.
Karena kan nimitta itu muncul ketika batin menjadi tenang. Atau dengan kata lain, ketika batin itu tidak ada 5 rintangan batin. Nah, baru kemudian ya jadi objek yang terdeteksi itu atau yang diperhatikan itu akan termanifestasi ke dalam yaitu bentuk atau gambaran nimitta. Jadi bukan masalah yang di luar, bukan masalah kena sinar matahari atau apa, tetapi lebih kepada bagaimana seberapa jauh 5 rintangan batin terutama itu sudah tidak ada, sudah lenyap, diupayakan untuk dilenyapkan. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi dalam meditasi itu yang paling penting adalah mengupayakan 5 rintangan batin itu lenyap, atau dengan kata lain mengupayakan agar kotoran-kotoran batin yang muncul itu lenyap. Itu yang paling penting. Kalau mengenai ada sinar matahari itu nanti akan mengganggu dan sebagainya, itu sebenarnya tidak begitu penting. Yang penting adalah kotoran batin itu diupayakan untuk lenyap. Dan apakah nanti ada nimitta atau tidak, itu juga itu hanya sekedar tanda saja. Tetapi sebenarnya yang paling penting lagi-lagi adalah 5 rintangan batin itu dilenyapkan. Maka dalam meditasi setiap kali muncul kotoran batin diupayakan untuk dilenyapkan. Dan itu yang terpenting yang mesti kita lakukan. Dan sehingga dengan menjawab pertanyaan pertama, tentu pertanyaan kedua tidak perlu dijawab. Karena sama. Ya begitu ya, Upacarika Mewah. Ya baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Dan cukup ya Upacarika Mewah. Baik, Bante, ini ada pertanyaan dari YouTube. Saya bacakan ya Bante. Dari Saudara Budi. Selamat malam Bante, izin bertanya, apakah posisi meditasi berbaring adalah yang paling sulit? Ya? Karena ketika badan sedang lelah bisa tertidur. Ketika sedang sakit banyak urusan, masalah, tidak tertidur. Sulit tetapi sulit untuk memegang objek. Ya, mohon penjelasannya, Bante. Iya, memang ketika seseorang bermeditasi dengan posisi berbaring, kalau perhatian itu tidak ditajamkan di sana, jadi sati kita tidak ditajamkan di sana, tidak dikembangkan di sana, itu akan mudah sekali membawa kita atau seseorang yang bermeditasi mengantuk, bahkan tertidur. Maka dalam meditasi dengan posisi berbaring, memang itu membutuhkan upaya yang lebih. Upaya agar tidak terseret ke dalam ngantuk sampai tertidur. Maka harus ditajamkan. Dan itu memang harus dilakukan. Jadi memang apakah kita bermeditasi dengan posisi duduk, posisi berbaring, posisi apapun termasuk berjalan, berdiri, ya sati kita, perhatian kita memang harus diletakkan di sana, harus dikembangkan di sana. Hanya ketika meditasi duduk, meditasi berbaring, karena kita sudah terbiasa setiap kali berbaring, terseret oleh ngantuk dan tidur, berbaring terseret oleh ngantuk dan tidur, sehingga ketika kita mengawali meditasi dengan posisi berbaring, itu mudah sekali untuk terseret kepada tidur. Maka perhatian kita, sati kita harus ditajamkan. Nah, tetapi bukan berarti kemudian ketika seseorang berbaring, lantas akan mudah tertidur. Ya, bagi mereka yang sudah terbiasa bermeditasi dengan posisi berbaring, yaitu sama saja seperti ketika bermeditasi dengan posisi duduk. Sama dengan ketika bermeditasi dengan posisi berjalan. Sati perhatian akan tetap ada di sana. Nah, sehingga ini lagi-lagi adalah kembali kepada bagaimana kita melatih meditasi kita secara kontinu, secara berkesinambungan. Sehingga menjadi terampil apakah pada saat duduk, berdiri, berjalan, bahkan pada saat berbaring menjadi terampil di sana. Yaitu yang harus kita lakukan. Ya, baik Bante. Terima kasih atas jawabannya ya dari Pak Budi yang di YouTube. Semoga bisa memberikan jawaban. Selanjutnya ada pertanyaan dari Zoom, Saudara Andrew Yugianto. Nama budaya Bante.
saat meditasi saya ada merasakan gatal di salah satu bagian tubuh yang cukup mengganggu. Rasa gatal ini saya coba membiarkannya, namun itu tidak hilang. Kemudian saya coba meladeni dengan menggaruknya, tapi hanya hilang sesaat. Terus muncul gatal lagi pada bagian tubuh yang lain. Maka yang saya tanyakan bagaimana mengatasi rasa gatal yang mengganggu itu nanti. Iya. Ya memang pada saat kita bermeditasi, sesuatu yang halus itu akan terlihat dengan jelas. Jadi ketika batin kita tenang karena meditasi, maka walaupun itu adalah gangguan yang sebenarnya sepele, itu akan terlihat dengan jelas. Nah, berbeda kalau kita tidak bermeditasi, pikiran kita dibiarkan mengembara. Sebenarnya ada kondisi di mana salah satu bagian tubuh kita itu akan terasa gatal. Tetapi karena pikiran kita mengembara, tidak berada di sini dan sekarang merasakan jasmani, sehingga kita tidak merasakan rasa gatal. Maka wajar ketika kita itu duduk bermeditasi, batin sudah tenang, batin sudah berada di sini dan sekarang, maka ketika ada rasa gatal, itu akan terasa dengan lebih kuat ketimbang ketika tidak bermeditasi. Bahkan tidak bermeditasi tidak akan terasa. Nah, lantas bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Ya memang dalam hal ini kita harus membangun kesabaran. Jadi pada saat rasa gatal muncul, kita mencoba untuk betul-betul kita itu bertahan dengan kesabaran. Jadi hanya dengan sabar, hanya dengan sekedar merasakan, sembari kita itu melihat batin kita, gejolak pikiran kita, yang mana di situ pasti ada keinginan untuk menggaruknya. Nah, kita coba untuk kita melihat gejolak batin kita. Nah, dengan kita tetap seimbang, tetap bersabar, kita tidak terseret oleh keinginan untuk menggaruknya, nanti sebentar saja rasa gatal itu akan lenyap. Nah, kalau sudah lenyap, langsung kita kembali kepada objek utama kita, yaitu nafas. Dan sesungguhnya kalau semakin batin kita itu bersama dengan objek utama, maka sesungguhnya ketika ada objek-objek lain yang muncul, itu juga tidak akan signifikan. Tetapi kalau kita sudah keluar dari objek utama, yaitu keluar masuknya nafas pada saat duduk bermeditasi, dan ada objek lain yang muncul seperti rasa gatal, itu akan menjadi dominan, rasanya menjadi intens. Nah, kalau itu memang sudah demikian, ya kita bisa merasakan rasa gatal itu dengan kesabaran, dengan keseimbangan batin, sembari kita mengelola pikiran yang bergejolak. Jangan sampai kita itu yaitu menggaruk. Nah, setelah itu ketika berhasil dan lenyap, kita kembali pada objek meditasi. Lantas bagaimana kalau sudah terlanjur menggaruk? Nah, ya sudah, kalau memang sudah terlanjur ya nggak apa-apa. Tidak usah kita merasa kecewa juga. Jadi lakukan itu, kalaupun itu sudah terlanjur menggaruk, yaitu setelah selesai kita kembali pada objek meditasi lagi. Kita mempertahankan semaksimal mungkin pada objek utama, keluar masuknya nafas. Oh, nanti gatal lagi nggak apa-apa, kita lakukan yaitu dengan yang tadi disampaikan di awal, dengan sabar, kita memperhatikan pikiran kita, gejolak pikiran kita yang ingin menggaruk, kita bertahan saja di sana. Toh itu juga ketika gatal muncul tidak akan mematikan kita. Nah, sehingga nanti pun juga akan lenyap. Kalau kita terbiasa bertahan di sana, nanti batin kita juga semakin kuat. Batin kita semakin bisa mengatasi rasa gatal sehingga sampai tidak sampai kita menggaruk. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ya, baik kalau kita bertahan. Kalau sudah tidak bertahan menggaruk, ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah kecewa, tetap kembali kepada meditasi, lanjutkan meditasi. Ya, begitu ya. Ya, baik, Bante. Ya, pertanyaan dari saudara Andrew, kira-kira saudara ini sudah terjawab ya dari Bante yang menjelaskan bahwa ya kalau kondisi meditasi memang kita sering terganggu ya terhadap jasmani ini, jadi wajar ya Bante ya. Sangat wajar ya. Ya, baik, Bante, saya lanjutkan untuk pertanyaan di YouTube. Dari ini pertanyaan klasik, Bante.
pertanyaan klasik yang sering dialami dari saudara Hartati Sarjanto. Nah, ini kenapa ya Bante setiap kali bermeditasi itu sering sendawa gitu? Itu bagaimana mengatasinya Bante? Iya. Kalau itu memang muncul secara normal nggak apa-apa. Ya, jadi tidak usah merasa itu gangguan. Pada saat kita duduk bermeditasi atau meditasi dengan posisi apapun, memang ada kalanya ada hal-hal tertentu yang pada saat tidak bermeditasi tidak muncul, tapi itu kemudian muncul pada saat bermeditasi. Ada beberapa orang yang ketika duduk meditasi kemudian rasanya kepingin terus untuk menelan ludah. Itu juga terjadi juga. Ada seperti kasus dari Bapak atau Ibu tadi yang bertanya, itu sendawa terus gitu ya. Nggak apa-apa, kalau memang itu terjadi secara normal, memang itu harus demikian ya, tetap kalaupun itu terjadi, lakukan itu atau katakan kondisi itu disadari dengan kesadaran tanpa kemudian memunculkan kebencian. Nah, kalau kita betul-betul pasrah, rileks, melihat itu sebagaimana adanya, tidak memunculkan kebencian, maka itu pun juga pasti akan lenyap. Itu juga pasti akan berlalu. Nah, terkadang justru gangguan-gangguan seperti itu akan muncul ketika justru kita membencinya. Sebagai contoh adalah yang saya juga pernah mengalami, yaitu ingin terus menelan ludah. Jadi semakin ada batin yang menolak untuk jangan menelan ludah, itu semakin akan muncul. Karena pikiran kita itu semakin kita menolak, bukannya pikiran kita itu akan tidak mengingat, yaitu apa yang menjadi gangguan, tetapi akan semakin ingat. Dan ketika ingat, ingin terus menelan ludah. Nah, semakin kita menolak, semakin itu muncul. Tapi justru kalau kita rileks, tidak membenci, tidak menolaknya, ya sudah, kalau memang harus menelan ludah, ya telan ludah, nggak apa-apa. Itu toh bukan sebagai gangguan. Ya, setelah beberapa saat, kita lupa juga. Sehingga apa? Kembali kepada nafas, ya lebih konsentrasi, lebih fokus kepada objek utama, yaitu nafas. Nah, demikian pula kalau misalnya ketika meditasi kok muncul sendawa, nggak apa-apa. Rileks saja, lihat itu sebagaimana adanya, tidak perlu membencinya, tidak perlu menolaknya, lakukan itu. Dan kalau itu dilakukan dengan santai, rileks, tidak membenci, nanti juga lama-kelamaan juga akan hilang. Sehingga batin akan lebih fokus atau kembali kepada objek utama. Nah, toh, ya ini juga penting juga, toh dalam bermeditasi yang terpenting adalah bukan masalah fisiknya, tetapi adalah masalah batin kita. Jadi meditasi itu adalah bagaimana kita itu merespon apapun pengalaman yang muncul dengan kebijaksanaan. Ya, termasuk adalah ketika muncul hal-hal yang tidak menyenangkan, batin merespon dengan tidak membenci. Melihat itu sebagai sekedar fenomena. Itulah jasmani, itulah tubuh yang memang membawa kepada berbagai macam penderitaan. Nah, melihat demikian, batin rileks, tenang, walaupun mungkin sendawa terus atau menelan ludah terus, ya batin tidak terganggu. Batin tetap tenang. Itulah meditasi. Dan ketika muncul rasa nyaman, damai, tenang, nah ketika batin meresponnya dengan bijaksana, tidak menggenggamnya, tidak melekatinya, masih melihat itu sebagai sekedar fenomena yang memang sewajarnya muncul ketika batin tenang, tapi itu pun juga akan berlalu, itu juga tidak kekal, sehingga merasakan, mengalami ketenangan tapi tidak melekatinya, itulah meditasi. Bahkan ketika tenang kemudian kita mencoba untuk menggenggam, dalam artian kita itu bergembira sekali di sana, ya malahan ketenangan yang tadi muncul akan lenyap. Nah, sehingga di sini yang terpenting adalah apapun yang kita alami, apapun itu, kita menjaga batin kita untuk tidak memunculkan kotoran batin. Nah, dengan demikian kita masih dalam pikiran meditasi. Ya, jadi masih dalam pikiran yang bermeditasi, batin yang masih bermeditasi. Ya, saya kira demikian ya untuk
jawabannya. Ya, baik Bante, terima kasih atas jawabannya. Ya, kira-kira udah terjawab ya dari pertanyaan dari saudara Hapati tadi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bante dari YouTube. Ini pertanyaannya mengenai sensasi Bante. Dari tadi saudara Jo namanya, Namo Buddhaya Bante. Tadi saya sempat mengalami momen yang aneh ya. Selama sekitar 5 detik saya rasa ada aliran yang sangat segar di dalam tubuh dan ada rasa bahagia batin masih fokus pada objek. Spontan dalam pikiran terucap luar biasa Bante dan berusaha tidak melekat pada momen itu Bante. Mohon penjelasannya Bante. Iya. Tadi. Ya, itu baik sekali. Fenomena. Ya, jadi baik sekali ketika mengalami pengalaman demikian. Itu bisa dikatakan sebagai piti atau kegiuran. Dan memang ketika batin kita betul-betul tenang, di sana tidak ada 5 rintangan batin, maka berbagai macam pengalaman bisa terjadi. Termasuk pengalaman di mana badan menjadi terasa segar, terasa ringan, kemudian memunculkan kebahagiaan. Bahkan untuk beberapa orang sampai badan terasa lembut, ada yang merasakan badan seperti ringan dan seperti melayang. Itu semua bisa muncul ketika batin atau katakan dalam kondisi meditasi, 5 rintangan batin itu tidak ada. Atau dengan kata lain, kotoran batin pada waktu itu tidak ada. Ya, walaupun tidak tersabut, tapi pada waktu itu tidak ada. Nah, itu bisa terjadi. Dan ketika itu terjadi, kemudian akan muncul yaitu pemikiran, wah ini luar biasa, enggak apa-apa, itu wajar sekali. Jadi setiap ketika seseorang mengalami pengalaman demikian, ya pasti akan ada komen di situ. Itu disebut sebagai vitaka. Jadi masih ada pikiran-pikiran yang mengomentari pengalaman tersebut. Ya, kalau awal mengalami demikian, komentar demikian bisa muncul. Tapi kalau sudah terbiasa, ya masih batin seseorang itu akan menjadi terampil untuk tidak mengomentari. Pada akhirnya juga melihat itu sebagai sekedar pengalaman. Tapi kalaupun ada komentar ya nggak apa-apa. Tidak perlu kemudian ketika ada komentar kemudian kita merasa wah ini tidak baik. Nah itu tidak masalah. Itu sudah wajar sekali. Karena sekali lagi bahwasanya setiap ada sati pasti akan muncul dhamma vicaya. Setiap kali ada perhatian pasti akan muncul penyelidikan. Ketika kita memperhatikan objek tertentu, maka penyelidikan terhadap objek tersebut itu dengan alami sekali akan muncul. Maka ketika muncul pengalaman yang menyenangkan karena meditasi, maka batin pun juga akan menyelidik. Oh, ada pengalaman demikian, termasuk ada ucapan dalam batin, oh luar biasa misalnya begitu. Oh ini betul-betul luar biasa. Oh ini betul-betul menggiurkan, kebahagiaan, mendamaikan, menenangkan. Itu wajar sekali muncul di sana. Dan bagaimana tidak melekat? Sebenarnya tidak melekat di sini bukan berarti menolak. Ya, jadi harus diingat, ketika batin tenang, sudah sewajarnya kebahagiaan itu muncul. Sudah sewajarnya itu pasti muncul. Begitu batin tenang, pasti secara fisik, secara batinnya itu akan muncul kebahagiaan, kedamaian, muncul ketenangan. Itu wajar sekali. Tidak melekati kebahagiaan yang muncul karena meditasi bukan berarti kemudian menolak. Ketika kebahagiaan muncul itu ditolak, tidak. Tetap dirasakan karena memang itu sewajarnya. Sewajarnya itu muncul. Bahkan itu memang harus dirasakan. Jadi ketika kebahagiaan muncul, ya itu dirasakan. Dirasakan. Nah, ketidakmelekatan itu muncul ketika ada pemahaman. Pemahaman bahwa ini pun juga akan berlalu. Ini pun juga tidak kekal. Nah, kalau ada pemahaman tentang anicca, ketidakkekalan, ini akan berlalu. Nah, sehingga ketika nanti betul-betul hilang lenyap, tidak muncul rasa ya seperti rasa kecewa atau rasa kehilangan. Nah, tidak akan muncul rasa demikian. Karena apa? Tahu bahwa sudah dipersiapkan. Dalam batin kita ini pun juga akan berlalu. Nah, tetapi bukan berarti kemudian menolak kebahagiaan tersebut. Justru harus dirasakan, harus dialami ketika muncul kebahagiaan.
Dan itu karena sebuah kewajaran. Batin yang tenang sebagai hasilnya pasti bahagia, secara fisik maupun secara batin ya. Batin yang depresi, maka secara alamiahnya akan membawa kepada penderitaan, kelelahan, rasa capek, baik fisik maupun batin. Itu sudah alami sekali. Maka ketika batin tenang, mendapatkan kebahagiaan secara fisik, secara batiniah, badan menjadi segar, menjadi fresh, kemudian ada batin menjadi ringan, yaitu memang sudah sewajarnya. Dan itu diketahui, dirasakan, dialami. Dan melekat dan tidak melekat adalah urusan karena kita mengetahui. Kalau kita mengetahui ini pun akan berlalu, maka ketika kehilangan terjadi, atau katakan kebahagiaan tersebut itu lenyap, ya tidak akan menjadi kehilangan. Ya sudah, itu memang tidak kekal. Nah, disitulah kemudian tahu bahwa tidak ada kemelekatan. Ya, demikian ya untuk jawabannya. Ya, baik. Terima kasih Bante atas jawabannya. Ada pertanyaan juga dari Agus Saputra. Kira-kira posisi duduk yang baik dan benar itu yang gimana, Bante? Posisi duduk meditasi. Ya, sebenarnya itu tergantung dari masing-masing. Ya, kalau memang dalam suta-suta atau dalam khotbah Sang Buddha, anjuran ketika duduk bermeditasi adalah nisidati palangkang abujitwa ujung kayang panidaya. Itu memang anjuran Sang Buddha. Nisidati palangkang abujitwa adalah dengan duduk bersila. Nah, kemudian ujung kayang panidaya dengan badan ditegakkan. Nah, jadi duduk bersila, badan ditegakkan. Itu adalah yang paling sesuai. Lantas bagaimana dengan posisi tangan? Memang Sang Buddha tidak pernah menyampaikan posisi tangan itu bagaimana. Tetapi kalau kita melihat dari arkeologis ya, baik di India, di Sri Lanka, di Thailand, di mana-mana, di Gandhara, di Afghanistan ya. Ketika ada arsa Buddha yang duduk bermeditasi, biasanya posisi tangan adalah saling menumpuk di atas pangkuan. Nah, itulah yang kemudian dijadikan sebagai acuan bagi banyak orang ketika bermeditasi dengan posisi tangan saling menumpuk. Tapi apakah harus demikian? Ya tidak harus juga. Karena ada beberapa orang yang ketika dengan posisi tangan saling menumpuk malahan tidak nyaman. Nah, tangannya lebih nyaman ketika di atas paha misalnya. Nggak apa-apa, silahkan. Nah, itu masing-masing. Nah, kemudian apakah seseorang juga harus duduk bersila? Ya, kalau misalnya seseorang yang mungkin sudah secara fisik tidak bisa duduk bersila, ya silakan untuk bisa duduk menggunakan kursi. Nah, itu juga dipersilakan. Karena tidak bisa duduk bersila. Malahan kalau duduk bersila, orang demikian tidak nyaman, tidak bisa menjadi tenang, hanya berpikir tentang sakit di fisik, itu mengganggu, ya lebih baik duduk di kursi. Kalau memang demikian kondisinya. Jadi masing-masing. Walaupun anjurannya adalah duduk bersila, tetapi dengan kondisi-kondisi tertentu bisa masing-masing. Mau posisi bagaimana, silakan. Yang terpenting adalah nyaman. Dan yang lebih penting lagi adalah apapun posisinya, ya batin dijaga. Karena ini adalah urusan batin. Itu yang paling penting harus dilakukan. Ya. Baik, terima kasih Bante. Artinya duduknya dalam posisi nyaman ya tubuhnya. Ya, betul. Sesuai dengan kondisi masing-masing. Betul. Ya, baik. Ini ada pertanyaan Bante dari Zoom, dari Nalita Delina. Wandami Bante izin bertanya, dalam Vipassana, apakah apabila kaki atau bagian tubuh ada yang sakit, itu sama diartikan sangkara lama keluar? Lalu bagaimana dengan apabila tidak ada sakit, apakah sangkara lama tidak terbuang? Tidak terbuang. Mohon petunjuknya Bante. Iya. Ya, sangkara itu kan bisa diartikan dengan berbagai macam. Sangkara itu artinya bentukan-bentukan. Sangkara juga diartikan sebagai reaksi-reaksi. Jadi memang ada satu bentuk meditasi yang menganggap bahwasanya ya rasa sakit yang ada di jasmani itu adalah sangkara yang lama. Sebenarnya artinya adalah seperti ini. Jadi apapun yang kita alami sekarang, apapun itu,
termasuk berkenaan dengan fisik, itu adalah hasil dari perbuatan yang lampau. Ya, dari hasil dari karma yang lampau itulah membawa apapun pengalaman fisik, termasuk batin juga, saat ini dan sekarang. Nah, sehingga ketika seseorang mengalami rasa sakit, rasa penat, dan sebagainya, itu juga bagian dari hasil perbuatan yang lampau. Dan itu dianggap sebagai bentukan sangkara. Nah, bentukan sangkara. Nah, kemudian, memang ketika kita bermeditasi menggunakan yaitu Vedanupasana, yaitu perenungan terhadap perasaan, ini lebih mengacu pada perasaan jasmani, ya, kayak Vedana dalam hal ini. Ya, itu memang baik ketika ada berbagai macam perasaan tidak menyenangkan, fisik-fisik jasmani bagian tubuh yang penat itu dapat diamati seperti tadi di awal. Ya, kita bermeditasi itu membuat jasmani rileks, nah, itu diamati sampai itu tenang. Nah, lantas kalau misalnya jasmani sudah tenang, apakah sangkara tidak muncul atau yang lampau tidak terbuang? Tidak juga. Karena apa? Yang namanya sangkara kan tidak hanya berkaitan dengan bentukan, yaitu kata reaksi fisik, tetapi juga ada reaksi batin kita. Nah, ketika batin kita masih bereaksi, nah, artinya itu juga sangkara, itu juga reaksi juga. Dan itu perlu diamati. Jadi fluktuasi dari pikiran kita yang bereaksi atau digoyahkan atau diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka, itu juga reaksi juga, itu juga sangkara juga dalam hal ini. Dan itu juga harus diamati. Makanya di dalam kita bermeditasi, kita senantiasa membawa bagaimana batin kita itu menjadi seimbang, tidak diseret oleh suka dan tidak suka. Karena suka dan tidak suka itu adalah reaksi, itu adalah sangkara. Nah, kita dibawa untuk batin menjadi seimbang. Tetapi batin kita kan memang sangat mahir untuk bereaksi. Sebentar, 1 detik seimbang, bisa melihat fenomena sebagaimana adanya. Ada fenomena tertentu, batin tidak terseret oleh suka ataupun tidak suka. Tapi sebentar kemudian terseret lagi oleh suka dan tidak suka. Ada pengalaman menyenangkan, langsung muncul kesukaan, digenggam. Ada pengalaman tidak menyenangkan, langsung ditolak, dibenci. Dari penolakan yang kasar sampai penolakan yang halus sehalus apapun, itu adalah sangkara juga. Dan itu harus diamati. Sehingga batin menjadi seimbang. Nah, ketika betul-betul batin jasmani menjadi seimbang, betul-betul batin dan jasmani menjadi seimbang, itu yang disebut sebagai Sabba Sangkara Samata. Jadi tenangnya, redamnya semua reaksi, semua sangkara. Nah, tetapi untuk kesana kan membutuhkan latihan terus, menenangkan jasmani, menenangkan batin. Jadi walaupun jasmaninya sudah tidak ada kepenatan, sudah ringan, sudah rileks, tetapi bukan berarti tidak ada sangkara lain. Ya, reaksi-reaksi pikiran juga sangkara juga. Bahkan semua bentukan dari yang paling kasar sampai yang sehalus apapun itu juga bagian dari sangkara. Dan itu juga patut sewajarnya untuk diamati, disadari tanpa memunculkan judgment, tanpa memunculkan penghakiman dalam arti tidak terseret oleh suka dan tidak suka. Karena suka dan tidak suka itu juga bagian dari sangkara. Nah, itulah yang mengantar batin kita itu, ya, idealnya nanti menuju kepada yang disebut Sabba Sangkara Samata. Redamnya semua sangkara. Kalau di dalam yaitu 16 nyana itu mengacu kepada yaitu Sangkaropeka nyana. Jadi pengetahuan tentang Sangkaropeka, keseimbangan dari semua sangkara. Ya, jadi demikian ya. Jadi kalau jasmani sudah rileks, itu bagus sekali. Bukan berarti kemudian sangkara yang lampau tidak terbuang. Itu bagus sekali. Kalau bisa memang demikian. Dan tidak hanya jasmani, batin juga harus betul-betul rileks.
tetapi masih penuh dengan kesadaran. Rileks tapi sadar. Bukan rileks kemudian ngantuk, tapi rileks tetapi sadar. Ya, begitu. Ya, baik. Terima kasih Bante atas jawabannya dari Saudara Nalita. Ya, ini ada pertanyaan lanjut Bante dari hari ini cukup ramai Bante. Karena di YouTube ada 80 dan di Zoom-nya ada 35. Hari ini luar biasa Bante, banyak yang menyimak. Ya, ada pertanyaan lagi Bante dari YouTube Saudara Budiman. Sukiyoto, Bante, saya baca di buku atau buku apa nih, katanya buku tertentu itu dikatakan bahwa Buddha atau para arahat itu tidak bisa bermimpi ya dalam tidurnya. Apakah berarti mimpi itu adalah sejenis kilesa, Bante? Iya. Memang itu luar biasanya seorang Buddha, seorang arahanta. Mereka sudah tidak mimpi lagi. Jadi seorang Buddha arahanta itu sudah tidak mimpi lagi. Jadi ketika mereka itu beristirahat, itu betul-betul beristirahat total. Kenapa? Tidak ada mimpi. Coba, barangkali dari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian juga pernah mengalami di mana kondisi betul-betul ketika tidur itu tidak ada mimpi. Itu memang betul-betul katakan istirahat total karena tidak ada mimpi. Nah, sehingga kalau bisa demikian itu bagus sekali. Tetapi kalau bukan arahanta itu memang ya ada momen di mana tidak ada mimpi, tetapi banyak juga momen masih terseret oleh mimpi. Nah, itu ya kita bisa mengatakan bahwa mimpi itu juga bagian dari reaksi-reaksi yang atau karma-karma, katakan dampak dari karma-karma yang dilakukan di ketika sadar. Nah, makanya ada satu khotbah namanya Vamika Sutta. Ya, Vamika Sutta. Nah, dalam khotbah tersebut, Vamika itu artinya adalah gundukan semut. Jadi kalau kita ke hutan itu biasanya ada rumah semut yang menggunduk itu, besar itu. Nah, itu namanya Vamika. Nah, di sana dikatakan oleh Sang Buddha, nah, sebenarnya oleh dewa sebenarnya, tapi kemudian Sang Buddha juga menyampaikan. Nah, Vamika ini, gundukan semut ini, di siang hari menyala, nah, di siang hari terbakar, kemudian di malam hari itu menyala gitu. Di siang hari terbakar menyala, kemudian di malam hari itu berasap. Nah, itu. Nah, artinya apa? Di siang hari itu seseorang itu banyak melakukan perbuatan. Baik perbuatan dari pikiran itu sendiri, ucapan, dan juga perbuatan jasmani. Itu seperti apa? Gundukan semut yang menyala. Nah, tetapi kemudian di malam hari berasap. Bumayati, berasap. Artinya adalah apapun perbuatan yang dilakukan di siang hari, kemudian dibawa ke dalam mimpi ketika tidur. Artinya apa? Artinya bahwa mimpi itu adalah manifestasi dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan ketika seseorang sadar. Sedangkan kita tahu bahwa apapun hal yang masih dalam ranah perbuatan, ranah karma, itu muncul dari tanha. Jadi kalau kita sudah bicara karma, perbuatan, karma itu muncul dari tanha. Muncul dari tanha. Nah, sehingga karena karma itu muncul dari tanha, itu dilekati. Karena tanha pacaya upadana. Dengan adanya nafsu keinginan yang membawa seseorang untuk terus melakukan perbuatan, memunculkan kemelekatan. Nah, karena adanya kemelekatan itulah kemudian bahkan sampai malam hari pun ketika tidur itu masih terbawa ke dalam mimpi. Makanya kalau kita walaupun sebenarnya mimpi itu tidak punya kekuatan, ya tidak punya kekuatan untuk membawa kepada buah dari perbuatan, seperti karma yang membawa dampak atau buah. Mimpi tidak membawa, tetapi mimpi ini adalah manifestasi dari karma yang dilakukan. Sedangkan karma muncul dari tanha, nafsu keinginan. Nah, kenapa seorang arahanta itu sudah tidak ada mimpi? Karena mereka sudah tidak ada tanha.
Mereka melakukan perbuatan, tetapi tidak ada nafsu keinginan, tidak ada tanha, ya. Artinya tidak ada, yaitu katakan kegandrungan nafsu keinginan yang itu karena kotoran batin. Tidak ada tanha, tidak ada kemelekatan. Nah, sehingga karena seorang arahanta itu tidak melekati apapun yang mereka lakukan, maka ketika tidur juga tidak akan terngiang-ngiang. Dengan kata yang sederhana, tidak akan terngiang-ngiang, tidak sampai menjadi buah mimpi. Karena apa? Sudah tidak ada kemelekatan. Nah, seorang arahanta itu sudah terbebas dari yang namanya papanca, atau proliferasi pikiran, atau perkembangbiakan pikiran, itu papanca. Itu seorang arahanta. Jadi ketika seorang arahanta itu melakukan perbuatan, batin itu tidak berkembang biak, terobsesi. Ya. Batin tidak terobsesi. Batin tidak terseret oleh papanca, tidak terobsesi. Sehingga bagaimana ketika tidur, kemudian muncul mimpi, ya tidak muncul mimpi karena tidak terobsesi dengan apapun perbuatan yang dilakukan. Nah, seorang putujana, bahkan sampai seorang anagami itu masih punya papanca. Makanya dikatakan tata gata nipapanca, putujana papanca. Tata gata nipapanca, putujana papanca rata. Nah, jadi putujana itu bergembira di dalam obsesi pikiran atau papanca. Sehingga ketika karma perbuatan yang dilakukan di siang hari, karena itu juga dilakukan dengan obsesi, dengan tanha, dengan upadana, maka sampai terngiang ke dalam bentuk mimpi. Nah, seorang arahanta karena sudah terbebas dari semua itu, ya tidak memunculkan mimpi. Maka seorang arahanta ketika tidur, itu tidak akan ada mimpi. Betul-betul tidur nyenyak. Ya, jadi demikian ya. Ya, baik. Terima kasih ya Bante atas jawabannya. Lanjut, kita di pertanyaan YouTube ada dari Apin. Seperti waktu Bante izin bertanya, ketika meditasi memperhatikan napas sebagai fenomena, muncul sampai rasa ngantuk. Menguasain, apakah rasa ngantuk itu harus diperhatikan juga? Ya, mohon penjelasannya. Iya, jadi ngantuk itu kan salah satu dari rintangan batin. Ya, itu salah satu dari rintangan yang menghalangi seseorang untuk memperoleh kemajuan batin. Maka ketika ngantuk itu muncul, itu harus dilenyapkan. Nah, jadi harus dilenyapkan. Nah, tentunya untuk melenyapkannya ya kita harus mengetahui keberadaan ngantuk itu sendiri. Nah, bagaimana kita melenyapkan? Secara sederhana, tinamida, nah jadi dalam bahasa Pali namanya tinamida atau kemalasan dan ngantuk, itu harus dilenyapkan dengan wirya, dengan semangat. Nah, bagaimana kita memunculkan semangat? Itu bisa berbeda-beda. Bisa dengan cara berbeda-beda. Yang pertama bisa dengan kita memunculkan tekad kembali untuk mengamati nafas, kalau objeknya adalah nafas, keluar masuknya nafas, untuk mengamati nafas sedemikian rupa. Jadi menajamkan sati kita, perhatian kita. Bahkan membuat sebuah perenungan, bertekad bahwa tidak akan, walaupun satu ya hembusan atau tarikan nafas itu terlewati oleh batin. Melihat nafas sebagai sesuatu yang berharga. Seperti kita itu, hidup kita tergantung pada nafas. Nah, kalau kita melihat nafas sebagai sesuatu yang berharga, yang penting, kita tergantung pada nafas kehidupan kita, dan kita bertekad untuk tidak membiarkan satupun nafas yang terlewati, maka dengan cara demikian, karena perhatian kita menjadi kuat, semangat kita menjadi muncul, maka nafas juga, katakan rasa ngantuk juga akan sedikit demi sedikit berkurang dan pada akhirnya lenyap. Nah, kalau dengan cara demikian tidak bisa, lantas bagaimana? Apakah bisa menggunakan cara lain? Kenapa tidak? Bisa menggunakan cara lain. Cara yang kedua adalah dengan cara kita mengusap-usap telinga kita. Jadi diusap-usap sampai hangat tangan kita, telinga kita diusap-usap. Itu disampaikan oleh Sang Buddha. Jadi itu disampaikan Sang Buddha kepada Bante Mahamoggallana yang ketika meditasi ngantuk muncul. Nah, jadi kita bisa mengusap-usap telinga, tangan sampai hangat sehingga ngantuk juga bisa lenyap. Kalau itu tidak bisa, nah kita bisa menggunakan yaitu persepsi aloka, persepsi cahaya, alokasanya.
Nah, dalam kitab ulasan dijelaskan, alokasanya itu adalah ketika rasa ngantuk muncul, kita membayangkan dalam batin kita itu berada di siang hari. Nah, jadi kita membayangkan justru berada di siang hari. Ketika kita tuh merasa seakan-akan itu berada di siang hari dengan kondisi terang, nah ngantuk juga bisa lenyap. Karena kalau kita perhatikan pada saat ngantuk muncul itu sebenarnya bayangan dalam batin kita tuh berada di tempat yang gelap atau tempat yang buram, remang-remang, sehingga semakin kita terseret oleh ngantuk bahkan bisa tertidur. Tapi kalau kita membayangkan kita itu berada di tempat yang terang seperti siang hari, itu juga bisa melenyapkan rasa ngantuk. Nah, kalau tidak bisa, apakah bisa dengan cara lain? Bisa. Dengan cara berdiri, kemudian meditasi berjalan. Ya, jadi dari duduk ketika ngantuk muncul menggunakan meditasi berjalan. Nah, kalau tidak bisa, apakah bisa dengan cara lain? Bisa. Dengan cara kita mencuci muka kita. Nah, itu juga disampaikan oleh Sang Buddha. Kalau dengan cara demikian tidak bisa mencuci muka kita, lantas apakah ada cara lain? Ada. Kalau di malam hari kita bisa melihat ke langit, kemudian melihat bintang-bintang. Nah, itu juga bisa dilakukan. Itu bukan untuk bersenang-senang, itu juga upaya untuk melenyapkan rasa ngantuk. Nah, kalau misalnya dengan cara demikian tidak bisa, banyak cara dilakukan tidak bisa, berarti memang fisik sedang membutuhkan istirahat. Maka harus beristirahat. Ya, jadi tidak memaksakan, fisik juga butuh istirahat. Nah, tetapi anjuran Sang Buddha adalah ketika beristirahat, jadi menjelang beristirahat, ada semacam perhatian bertekad bahwa saya akan bangun, ya, jadi akan bangun di jam sekian. Jadi kalau sekarang kan kita punya jam nih, jadi kita bisa bertekad, misalnya malam kita habis meditasi jam 10 misalnya, pada saat mau tidur, kemudian kita berpikir besok jam 4 saya bangun. Jadi ada perhatian mengenai mau bangun jam berapa, besok jam 4 saya mau bangun. Nah, ketika sekitar jam 4 biasanya itu akan luar biasa sekali pikiran kita itu. Begitu kita punya tekad besok jam 4 bangun, pasti sekitar jam 4 kita bangun. Nah, disitulah ketika kita bangun itu langsung harus ketika kita sadar kita harus langsung bangun. Jangan kemudian ketika kita sudah sadar kemudian melanjutkan tidur, itu akan semakin nyenyak. Ya, jadi begitu sadar langsung bangun, cuci muka, tidak diseret oleh rasa kemalasan karena enaknya tidur. Nah, itu dianjurkan oleh Sang Buddha. Itu yang harus kita lakukan, sehingga di sini intinya adalah bahwa rasa ngantuk itu memang harus dilenyapkan. Ya, harus dilenyapkan ketika itu muncul. Ya. Baik, Bante. Tadi menarik, Bante, itu yang Bante sebutkan kalau kita mau tekad meditasi mau bangun jam berapa itu betul-betul. Itu yang saya alami, Bante. Iya. Karena saya sudah bertekad tiap hari meditasinya jam 3. Atau tiba-tiba kalau saya terbangun tuh lihat jam 3. Ya, itu betul, memang demikian. Itulah kekuatan pikiran. Kekuatan. Jadi itu jadi habit, Bante, ya. Udah kita nggak usah pakai jam, udah tidur aja, nanti pas kebangun. Ya, itu bagus ya. Jam berapapun tidur, misalnya jam 10, jam 11 itu kebangunnya jam segitu. Jam 3, ya, betul. Ya paling-paling lewat jam 4 itu masih bisa. Iya. Artinya ada momen yang kita bangun, tiba-tiba ada yang bangunin gitu, Bante. Ya, itu perasaan kita sih. Tapi memang akan terbangun gitu, memang sih. Ya, terbangun sendiri, enggak tahu tiba-tiba kok terbangun. Ya, itu benar, Bante. Betul. Itu yang jelasin Bante. Berarti Sang Buddha jelasin benar itu. Ya, memang demikian. Ya, kekuatan pikiran. Ya, baik, Bante, ini ada pertanyaan lagi dari YouTube. Mungkin ini pertanyaan tentang objek Asubha, perenungan Asubha. Ini ditanyakan itu bagaimana, Bante, terkait untuk memunculkan itu objek Asubha itu. Terkadang kan bagaimana perenungannya, karena Sang Buddha sendiri kan katanya perenungan juga lewat jasmani. Nah, ini mengenai Asubha mungkin bisa dijelaskan. Ada pertanyaan dari Pak Joe dari YouTube. Iya. Jadi kalau zaman Sang Buddha kan memang
ketika menggunakan objek asuba itu kan memang melihat sendiri. Jadi objek asuba itu kan objek tubuh yang menjijikan, yang dalam hal ini lebih mengacu kepada objek mayat, ya, objek orang mati. Ya. Nah, anjurannya memang kalau pada zaman Sang Buddha kan melihat yaitu orang mati itu sendiri. Yang terutama adalah orang-orang yang meninggal, yang sudah meninggal minimal 2 atau 3 hari, di mana fisiknya itu sudah mulai bengkak. Nah, fisik sudah mulai bengkak. Itu untuk bisa melihat sisi kemenjijikannya itu kan harus melihat jasmani atau mayat yang memang sudah mulai membusuk, mulai membengkak. Nah, itu yang dilihat. Nah, kalau anjuran dari apa yang disampaikan oleh Bhante Buddhaghosa itu di Visuddhimagga. Nah, untuk bisa mempraktikkan objek asuba, pertama melihat mayat itu sendiri. Kalau zaman Sang Buddha mudah, karena apa? Karena banyak pada waktu itu orang meninggal itu hanya dibuang saja, tidak dikubur. Jadi hanya dibuang di kuburan. Ya, namanya siwatika. Siwatika itu hanya kuburan, dibuang di kuburan. Nah, sehingga siapapun yang mau mempraktikkan objek asuba bisa datang ke sana. Nah, ketika sampai di kuburan atau ketika mendapatkan orang yang sudah menjadi mayat dan mulai membengkak apalagi yang membusuk, nah orang demikian yang ingin mengambil objek asuba sebagai nimitannya, sebagai objek gambaran batinnya, itu harus datang ke sana dan harus melihat sendiri. Ketika melihat, pertama, jangan terlalu dekat dengan mayat tersebut dan jangan terlalu jauh. Kenapa? Kalau terlalu dekat, bahaya. Bahaya dari apa? Pertama, kadang ada binatang buas. Yang kedua, ada juga makhluk-makhluk lain yang tidak kelihatan, yang memang terkadang suka dengan mayat. Dan kalau kita mendekat, kitalah yang bisa diganggu. Nah, itu dikatakan dalam Visuddhimagga. Maka jangan terlalu dekat. Kenapa jangan terlalu jauh? Ya, kalau terlalu jauh, gimana kita bisa mempelajari nimitanya atau gambaran dari mayat tersebut? Kan tidak bisa. Karena itu yang harus kita lihat, mayat kita lihat betul-betul setiap tanda-tandanya, kemudian kita bayangkan dalam batin sebagai objek meditasi. Nah, jadi tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Kemudian yang ketiga adalah seseorang pada saat melihat objek mayat tersebut itu jangan melawan arah angin. Kenapa? Karena kalau melawan arah angin, alih-alih kita itu bisa fokus dengan gambaran mayatnya, kita sudah didera oleh rasa bau busuk dari mayat. Kita tidak bisa konsentrasi. Itu malah bikin pusing kepala. Ya, kalau terkena bau busuk, kepala jadi pusing. Makanya jangan melawan arah angin. Karena yang kita butuhkan bukan kita tuh membayangkan baunya, tapi kita butuhkan adalah membayangkan nimita atau gambar dari mayat tersebut yang kita jadikan objek dalam batin kita. Nah, ketika sudah mendapatkan posisi yang tepat, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, tidak melawan arah angin, nah kemudian dilihat setiap bagian mayat tersebut, setiap bagian tubuh mayat tersebut. Misalnya, oh kakinya, dekat kakinya ada batu. Kita tengahnya juga, kita tandai juga ada batu. Jadi dalam batin kita pun juga bisa melihat batu. Oh, di sebelah perutnya itu ada rumput, di kepalanya ada pohon. Itu kita tengarai. Dan ketika mempelajari gambaran mayat itu harus betul-betul dipelajari. Dilihat, ditengarai dengan benar, kemudian kita bayangkan, gambarnya menyusut lagi, kita lihat lagi, kita bayangkan lagi, terus sampai itu menjadi kuat, baru kita kembali ke kuti atau kembali ke tempat kita masing-masing. Dengan apa? Dengan membawa gambaran batin yang sudah kita lihat. Ketika kita melihat dengan mata kita gambarkan dalam batin kita kembali. Jadi tidak kita bermeditasi di depan mayat, tidak, tapi kita kembali. Kalau biku ya kembali ke vihara. Setelah apa? Setelah mampu mengingat gambar dari mayat tersebut. Dan itu dijadikan sebagai objek meditasi. Dan kenapa harus betul-betul diingat gambar dari mayat tersebut sampai detailnya? Oh, di sana ada batu, di sana ada pohon, di sana ada rumput.
dan sebagainya. Karena objek mayat itu sifatnya itu sangat labil, mudah berubah. Jadi kalau kita memperhatikan mayat di pagi hari, kita datang lagi di sore hari, itu sudah berubah. Jadi warnanya, bentuknya itu sudah berubah. Apalagi kalau kita datang lagi di esok harinya sudah berubah. Sehingga ketika datang lagi dalam jangka waktu tertentu, kita harus mempelajari lagi, memulai lagi dengan gambaran mayat yang berbeda. Makanya begitu kita melihat mayat harus betul-betul diperhatikan. Nah, itu yang memang dianjurkan dalam kitab suci. Tapi kalau zaman sekarang kadang-kadang untuk mendapatkan mayat kan sulit. Ya nggak apa-apa kalau misalnya mendapatkan gambar mayat bisa dilakukan, walaupun tidak maksimal bisa dilakukan. Tetapi untuk meditasi dengan objek mayat memang baik kalau juga ada pembimbingnya yang baik. Jadi tidak meditasi sendiri tapi ada pembimbingnya. Karena kalau tidak, alih-alih yang lenyap itu adalah nafsu ragawi, tetapi bisa memunculkan kebencian terhadap jasmani. Ya, bahkan pada zaman Sang Buddha ada beberapa biku yang menggunakan objek mayat, ya tanpa kebijaksanaan mereka membenci tubuhnya, bahkan beberapa sampai bunuh diri karena benci dengan tubuhnya dengan menggunakan objek mayat. Maka dari para guru meditasi pun juga menganjurkan ketika menggunakan asubha bawana, baik untuk juga ada pembimbingnya supaya tidak salah jalan. Yang paling aman itu adalah objek nafas, keluar masuknya nafas. Itu aman sekali. Ya begitu ya. Ya, terima kasih. Ya, baik Bante. Ini sensasi. Bante ya mau nggak apa-apa ya. Ini pertanyaannya. Tadi ada pertanyaan juga dari Tio Siwa, itu sama ya. Jadi kalau objeknya mayat kan sulit ya, karena ada bau gitu, gimana masa bisa Nah, makanya jangan ini melawan arah angin gitu ya. Ya. Jangan terlalu dekat juga, apalagi sampai dicium-cium, jangan. Memang harus harus pandai-pandainya untuk supaya tidak mencium baunya. Kalau hanya sekedar mencium biasa, barangkali hanya sekedar lewat saja nggak apa-apa. Tapi kalau itu tercium terus karena melawan arah angin kan menjadi pusing. Karena kalau kita mencium bau busuk itu pusing. Seperti ceritanya yang di latar belakang Karanyamita Sutta itu. Para biku 500 biku itu masuk ke hutan diganggu oleh para makhluk halus yang ada di sana dengan penampakan mengerikan, dengan suara-suara mengerikan, termasuk dengan bebauan yang busuk. Sehingga ketika mereka meditasi itu pusing dengan bau busuk tersebut. Itulah yang kemudian mereka tidak tahan, kembali ke Sang Buddha untuk mendapatkan nasihat apa yang harus dilakukan. Maka memang jangan sampai baunya itu tercium-cium. Ya, betul Bante. Ya. Nggak usah bau mayat Bante, baik bau yang aja mungkin mengganggu juga. Oh iya. Nah, baik Bante, mungkin saya mau tanya Bante. Kita flashback Bante ya untuk meditasi. Kalau kita lihat kita baca ya dari riwayat Sang Buddha pada saat masih menjadi Pangeran Siddhartha bertapa di hutan selama 6 tahun ya, itu kan Pangeran Siddhartha kan dia mencoba ya Bante, itu sampai belajar sama 2 guru yang luar biasa itu. Padahal gurunya meditasinya tinggi ya Bante, itu sampai mencapai jana, tapi ternyata juga bukan itu yang dicari sama Pangeran Siddhartha ya. Yeah. Dan kemudian coba dengan cara menyiksa diri ya, menyiksa diri. Tapi pada saat kondisi itu muncul pikiran dari Pangeran Siddhartha ya Bante, bahwa dia menyiksa diri ini. Padahal itu kalau kita lihat Bante, posisi Pangeran Siddhartha kan sudah kurus banget ya. Harusnya kalau manusia yang biasa mungkin sudah meninggal ya Bante. Betul. Tapi ini seorang bodhisattva, dia tidak akan bisa mati istilahnya sebelum mencapai kesucian. Nah, pada saat momen itu dia terikat Bante, Pangeran Siddhartha pada saat dia masih kecil, meditasi di bawah pohon pada saat ada bajak sawah ya salah. Nah itu pada saat itu kan dia punya ketakutan batin ya. Artinya itu kalau kita kan itu samatha bhawana ya Bante. Betul. Nah, bagaimana Bante untuk korelasinya? Kok tiba-tiba dari mengingat itu beliau langsung
memutuskan untuk melepas secara ekstrim itu dan kembali, itu apa yang menyebabkan kira-kira? Apakah dari situ asal mulanya meditasi samatha itu juga membawa kita bisa mencapai tingkat kesucian? Kira-kira itu bisa dijelaskan antara samatha dengan vipassana? Iya, betul. Jadi memang demikian ceritanya. Itu terdapat di dalam salah satu khotbah namanya Mahasacaka Sutta. Jadi ketika Sang Buddha atau waktu itu masih Bodhisattva mempraktikkan penyiksaan diri dengan berbagai macam penyiksaan diri, bahkan lebih ekstrim dari para petapa lain yang menyiksa diri, muncul ingatan demikian. Nah, sebenarnya pada waktu itu Bodhisattva ini karena terpengaruh oleh tradisi di India pada waktu itu atau pandangan para petapa lain pada waktu itu bahwa pembebasan, jadi pada waktu itu sudah banyak orang mencari bagaimana bisa mencapai pembebasan. Dan ada satu pandangan pada waktu itu bahwa pembebasan itu hanya bisa dicapai dengan cara menderita, dengan cara menyiksa diri. Tidak mungkin pembebasan itu muncul karena dengan cara bahagia, tidak mungkin. Dan karena pandangan itulah kemudian Bodhisattva mempraktikkan penyiksaan diri. Nah, tetapi kemudian ingat bahwasanya pada saat beliau masih sebagai seorang pangeran umur 7 tahun, berada di bawah pohon jambu ketika ada upacara membajak, mencapai jana pertama. Nah, kemudian muncul perenungan, bukankah kebahagiaan di jana pertama itu bukan kebahagiaan kesenangan indrawi? Kenapa saya harus takut? Karena awalnya kan takut bahagia. Tetapi bahagia ini bukan bahagia muncul karena kesenangan indrawi. Tapi justru bahagia yang muncul setelah ia melepas kesenangan indrawi. Jadi kalau orang ingin mendapatkan kebahagiaan jana, itu harus melepaskan kesenangan indrawi. Disebut sebagai nekkhamma. Melepaskan kesenangan indrawi. Sehingga akan muncul nekkhamma sukha. Kebahagiaan karena melepaskan kesenangan indrawi, yaitu jana. Lantas kenapa saya harus takut? Ini bukan kebahagiaan biasa. Ini bukan kebahagiaan karena indrawi, tapi kebahagiaan karena batin justru bebas dari indrawi. Kemudian muncul perenungan, apakah ini jalan yang membawa kepada pencerahan? Yakin akhirnya. Punya keyakinan, inilah jalan yang membawa kepada pencerahan. Tetapi kalau kemudian ingin mencapai jana pertama dengan kondisi fisik tubuh yang kurang nutrisi, kurus kering, tidak mungkin, bahkan mengatakan mustahil. Itulah kenapa kemudian beliau memutuskan untuk kembali mengkonsumsi makanan, kembali berpindah patah, sampai badannya sehat. Nah, sampailah kemudian ketika badannya sehat, ketemu dengan Sujata itu. Nah, setelah ketemu Sujata, mendapatkan makanan, yang kemudian dibuat gumpalan 49 dari bubur ya, jadi bubur yang sekarang dikenal sebagai bubur Sujata, sebenarnya bukan bubur itu. Karena kalau bubur kan encer ya, itu bukan encer, itu sebenarnya nasi lembut lah kita bilang, karena masih bisa digumpal, masih bisa dibuat gumpalan, jadi 49. Nah, itulah yang kemudian beliau akhirnya makan makanan yang dipersembahkan oleh Sujata dan bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Diawali dengan mencapai jana, karena memang awalnya kan berpikiran bahwa inilah barangkali yang memang jalan yang membawa kepada pencerahan, jana itu. Itulah kenapa kemudian setelah badan sehat, berada di bawah pohon Bodhi, ya mengawali dengan mencapai jana. Jana 1, 2, 3, 4. Jadi hanya sampai jana 4. Nah, setelah itu kemudian membawa batinnya dengan kondisi batin yang sudah begitu matang karena pencapaian jana, membawa batinnya untuk mencapai yang pertama, Pube Niwasanu Satinyana. Jadi pengetahuan tentang ingatan-ingatan kehidupan-kehidupan yang lampau yang tidak terhitung. Nah, kemudian mencapai Dibaca Kunyana. Jadi pengetahuan tentang, oh ternyata, nah awalnya kan hanya tahu bahwa ternyata ada banyak kehidupan-kehidupan yang lampau. Tapi kan tidak diketahui sebabnya apa. Kok bisa terakhir di sini, bisa terakhir di sana. Nah, dengan pengalaman Dibaca Kunyana diketahui bahwasanya, oh terlahir di alam menderita karena perbuatan yang buruk. Terlahir di alam bahagia karena perbuatan yang baik. Jadi Dibacaku itu mengacu kepada pengetahuan tentang karma. Pengetahuan tentang perbuatan buruk membawa kepada kelahiran menderita.
perbuatan baik membawa kelahiran yang bahagia. Jadi kehidupan-kehidupannya lampu yang sangat banyak itu muncul karena karma lengkap. Jadi pengetahuan tentang kehidupannya lampu dan karma lengkap. Tetapi kemudian ini akan terus berulang demikian. Kalau tidak diputus, itulah kemudian mencapai yang ketiga, yaitu asawa kaya nyana. Pengetahuan tentang hancurnya seluruh asawa. Yang itu memutus rantai kelahiran, memutus rantai karma. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai vipassana. Jadi yang terakhir. Jadi asawa kaya nyana itu muncul karena vipassana, kebijaksanaan, melihat ini duka, ini sebab duka, ini lenyapnya duka, ini jalan untuk melenyapkan duka. Kalau pube niwasana satinyana dan yang kedua dibaca kunyana itu masih dalam konteks duka. Nah, harus dilenyapkan ya kehidupan-kehidupan yang berulang-ulang dan juga karma-karma ini harus dilenyapkan dengan pemahaman 4 kebenaran Arya. Yang itu yang disebut sebagai vipassana. Nah, tetapi vipassana ini memang akan sangat baik kalau batinnya menjadi tenang. Dan ketenangan yang terbaik tidak lain karena yaitu pencapaian jhana. Makanya untuk Sang Buddha sendiri mengawali dari samatha kemudian mengarah kepada vipassana. Tetapi apakah harus demikian? Ternyata tidak juga. Ketika Sang Buddha membabarkan dhamma, jadi dhamma yang beliau capai di bawah pohon Bodhi sebagai jalan yang membawa kepada pencerahan, itu ditunjukkan. Nah, Sang Buddha juga memahami bahwasanya ada orang-orang yang cenderung untuk dominan vipassana dulu, baru kemudian samatha. Jadi tidak harus samatha dulu, kemudian vipassana, tapi bisa juga dari vipassana kemudian ke samatha. Atau bahkan keduanya bersama-sama. Samatha dan vipassana itu saling beriringan, itu juga bisa. Tapi kalau Sang Buddha mengawali dari, ya kalau kita melihat dari apa ya sejarah Sang Buddha mencapai pencerahan itu dari samatha kemudian ke vipassana. Ya, jadi begitu. Jadi dua-duanya memang harus dikembangkan, samatha dan vipassana. Atau vipassana samatha memang tidak boleh dipisahkan. Keduanya harus dikembangkan. Ya baik, terima kasih Bante penjelasannya ya. Jadi ada riwayatnya Bante ya, dari cerita itu ya. Samatha sama vipassana. Ya baik Bante, karena sudah waktunya habis, maka kegiatan pada malam hari ini untuk meditasi online bersama kita akhirin. Ya, saya ucapkan anumodana Bante atas waktunya yang telah membimbing kita semua pada malam hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Ya, sebelumnya kita dokumentasi dulu Bante ya. Untuk